Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya belum hadir semua ya. Baru setengahnya Bu. Iya, baru ada 15, 16, 22 22 orang. 23. Kita mulai sekarang atau gimana? Sambil berjalan aja Bu. Oh, baik. Oh iya, Pak Ujang bisa share screen? Bisa Bu, silahkan Bu. Dikirim itunya Bu, filenya Bu. Filenya ada di LMS. Kebetulan nggak ada di laptop ini. Bisa nggak Pak Ujang Oh buka? bisa Bu, bisa. LMS ya, saya buka dulu Bu. Iya, ini saya laptopnya pinjam. Laptop saya masalah kameranya. Sambil menunggu yang lain hadir, kita bahas materi dulu ya Bapak Ibu. Nanti setelahnya kita bahas mengenai kisi-kisi untuk UAS. Jadi mohon Bapak Ibu siapkan pena atau mungkin mau direkam boleh. Oh ya, nanti saya butuh rekamannya mungkin pas akhir-akhir aja ya, lebih kurang 5 menit. Bisa nanti direkam salah satu, mungkin Pak Ujang bisa. Ya Bu, sudah sambil direkam ini Bu. Yang ini Baik. bukan materinya? Iya betul. Bisa diperbesar Pak Ujang? Siap Bu. Baik, alhamdulillah. Makasih Pak Ujang. Siap Bu. Oke, Bapak Ibu kita bahas materi yang terakhir ini dulu ya, mengenai mendeteksi tugas yang dibuat AI. Nanti selanjutnya kita akan membahas kisi-kisi atau mungkin arahan soal-soal yang akan saya berikan untuk ujian akhir semester. Mudah-mudahan semuanya bisa dapat A ya, amin. Amin. Baik, mari kita bahas dulu mengenai materi yang terakhir ya, yaitu mendeteksi tugas yang dibuat AI. Ini maksudnya Bapak Ibu sebagai pengajar, tenaga pendidik tentu sering memberikan tugas ya, seperti saya memberikan tugas kepada Bapak Ibu. Nah, biasanya berhubung sekarang sudah terbiasa anak-anak memakai AI atau AI, contohnya ChatGPT ya yang umum dipakai sama Google. Nah, untuk mendeteksi tugas yang diberikan itu apakah dibuat dengan AI atau tidak, ini ada caranya. Sekarang akan kita bahas. Lanjut Pak Ujang. Baik. Di sini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melihat apakah konten atau tugas yang dibuat siswa itu dibuat oleh AI murni atau sudah diperbaiki sendiri juga atau ditambah-tambah sendiri sama hasil dari pola pemikirannya sendiri. Nah, untuk mendeteksinya kita lihat dulu, biasanya kalau saya udah terbiasa ya, biasanya saya udah tahu setelah membaca langsung tahu bahwa ini masih pakai AI, belum diedit ya, belum diperbaiki. Terlihatnya seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat satu, jawabannya itu terkesan berulang dan terlalu umum. Jadi kalimatnya itu biasanya diulang-ulang terus dan juga tidak terlalu dalam penjelasannya. Yang kedua, tidak menunjukkan kedalaman pemahaman dan data. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, tidak terlalu dalam pemahamannya dan datanya biasanya juga tidak lengkap. Kemudian yang ketiga, kurangnya variasi gaya menulis dalam teks atau kaku. Ya namanya juga AI ya. AI itu kan robot. Jadi kalimatnya AI itu sudah diprogram untuk mengkopas apa yang ada di seluruh publikasi yang ada di muka bumi ini, misalnya dalam internet ya.
Jadi kadang-kadang bahasanya itu kaku. Tidak seperti manusia yang menulis, biasanya kan ada gaya sendiri menulisnya seperti apa. Nah, kalau untuk AI biasanya itu monoton dan kaku. Selanjutnya Pak Ujang. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya, jawaban dari pemakaian AI yang cenderung bertele-tele dan mengulang ide. Mengulang ide itu maksudnya kalimatnya itu diulang-ulang dan juga jawabannya itu cenderung bikin kita pembaca bosan karena monoton tadi. Contohnya ini, akhlak sangat penting dalam Islam karena akhlak mencerminkan kepribadian seorang muslim. Nah, ini kalimat utamanya ya, akhlak sangat penting dalam Islam karena akhlak mencerminkan kepribadian seorang muslim. Kemudian sama chat GPT diulang-ulang lagi, seorang muslim yang memiliki akhlak mulia akan mencerminkan kepribadian yang baik dan akhlak yang baik adalah bagian dari iman dalam Islam. Ini sebenarnya kalimatnya mengulang lagi kalimat awal ya, cuman dia lebih panjang atau lebih lengkap lagi di kalau bahasa kita itu panjang bertele-tele banget gitu ya. Oleh karena itu, seorang muslim harus berperilaku baik, menunjukkan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari, karena akhlak yang baik akan membawa kebaikan dalam hidupnya dan membuatnya dicintai oleh Allah dan sesama. Ini sebenarnya bagus, cuman mengulang-ulang ya. Jadi tidak memberikan informasi yang lebih lanjut, melainkan mengulang kalimat sebelumnya, tapi lebih panjang dan lebih lengkap lagi. Dari sini kita bisa lihat bahasanya ini sangat monoton, atau kalau misalnya ada ibu-ibu cerita gitu ya, intinya pendek. Kalau bapak-bapak biasanya ngobrolnya pendek ya, sementara kalau ibu-ibu biasanya ditambahin bumbu-bumbu. Nah, begini ini contohnya, ini namanya ditambahin bumbu-bumbu biar cantik membacanya. Tapi sebenarnya informasinya cuma satu. Informasinya bisa coba Bapak Ibu perhatikan yang mana yang benar-benar informasi yang utama yang bisa dipakai, cukup satu kalimat saja yang diambil di sini. Yang pertama aja Bu, akhlak. Iya, karena yang pertama ini udah cukup pendek dan tidak terlalu banyak, tapi udah mengena ya, udah paham orang langsung. Sementara kalau yang kedua dan ketiga ini, ya itu tadi, biar lama ngobrolnya jadi dipanjang-panjangin. Biar sambil makan rujak ya, untuk ibu-ibu biasanya ya. Oke, selanjutnya, contoh selanjutnya, Pak Ujang. Nah, di sini kita lihat tulisan yang dibuat oleh AI itu mengandung fakta dan klaim yang tidak akurat. Biasanya itu dari tahunnya atau dari judulnya kurang lengkap, atau misalnya tidak ada volumenya, tidak ada halamannya. Dan juga kadang-kadang informasinya itu ada, tapi pas kita cek tidak ada di dalam artikel tersebut. Ini biasanya untuk referensi ya, Bapak Ibu ya. Di sini dijelaskan data yang diberikan biasanya palsu atau sudah ketinggalan zaman karena ChatGPT tidak bisa memberikan informasi tentang hal terkini. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Misalnya untuk membuat skripsi, Bapak Ibu bisa perhatikan ya, untuk data referensi sebuah penelitian atau artikel itu harus terkini. Jadi tidak bisa misalnya tahun 2019, udah kelamaan ya, kecuali benar-benar tidak ada baru kita boleh pakai. Tapi kalau ada lagi yang terbaru, kita wajib pakai yang terbaru, namanya juga penelitian ya Bapak Ibu. Untuk 2021 ini mungkin dianggap terlalu lama karena ternyata sudah ada yang terbaru lagi, begitu. Terus caranya bagaimana untuk ngecek data itu terkini atau tidak, atau benar-benar ada atau tidak di dalam internet? Kita bisa pakai Google Scholar ya, nanti ada dijelaskan di bawah. Coba Pak Ujang coba turun ke bawah, ada tentang Google Scholar. Nah, di sini Google Cendekia atau Google Scholar kita bisa cek tadi
nomor 1, 2, 3 tadi kita kopas, kita masukkan ke dalam kolom ini untuk dicari. Kita kopas ke sini, nanti keluar. Kalau datanya tidak ada, nanti dijelaskan sama Google Cendekia bahwa data atau jurnal tersebut tidak ada di dalam Google Scholar. Ini Google Cendekia ini aplikasi yang cocok untuk Bapak Ibu pakai untuk mencari referensi yang benar-benar valid ya. Karena kalau sudah masuk di sini itu valid karena semua peneliti itu masuk ke dalam Google Scholar penelitiannya. Jadi bisa Bapak Ibu pakai. Selanjutnya Pak Ujang. Nah, di sini ada contoh tentang jurnal pendidikan Islam. Di sini adalah hasil bahwa tidak ada data yang ada di jurnal pendidikan Islam ini yang kita kopas tadi misalnya ya. Kadang http://e-jurnal.uin.suka.ac.id ini memang betul ada, tapi kadang-kadang dibuat tidak, saya kurang paham kenapa kadang tidak ada ya, tapi misalnya dia tulis 430 ini, tapi ternyata tidak ada data yang ini. Walaupun sebenarnya linknya ada, jurnalnya ada, tapi artikelnya ternyata tidak ada. Makanya namanya juga robot ya Bapak Ibu, jadi kadang-kadang mungkin dia ada error atau gimana, jadi kita tidak bisa murni memberikan, mengkopas apa yang diberikan oleh ChatGPT. Sebenarnya ChatGPT bisa membantu Bapak Ibu membuat skripsi, cuman ya itu tadi harus kita teliti betul, tidak bisa langsung terima apa adanya. Paham Bapak Ibu ya? Paham, Bu. Oke, selanjutnya Pak Ujang. Nah, di sini dijelaskan menurut Reski dan Soharyati, penggunaan ChatGPT itu dalam pendidikan agama Islam tidak boleh dilakukan tanpa bimbingan dari guru yang berkualifikasi dan memiliki silsilah keilmuan yang jelas. Maksudnya kita kan Bapak Ibu kan misalnya membuat penelitian mengenai pendidikan agama Islam. Nah, itu tidak boleh asal kopas dari ChatGPT ya, harus didukung dari para ulama yang kompeten atau sumber yang kompeten. Jadi tetap Bapak Ibu harus mencari sumber informasi, sumber datanya dari buku, misalnya buku fikih, buku Islam, atau bertanya langsung kepada para ulama yang berpengetahuan luas dan punya keahlian yang komprehensif dalam pendidikan dan hukum agama Islam. Karena ini nggak main-main soalnya tentang fikih dan tentang agama ya Bapak Ibu, karena ChatGPT itu hanya robot, jadi kita tidak bisa meminta bantuan ChatGPT kalau dalam urusan agama, terutama mengenai fikih dan hukum Islam. Baik, selanjutnya Pak Ujang. Nah, di sini ada alat. Bagaimana cara kita mendeteksinya? Bisa dibantu dengan alat selain yang tadi, kalau sudah sering membaca, seperti saya bilang, saya kadang bisa memahami ini kopas ChatGPT nih. Cuman kadang-kadang saya pikir, oke lah Bapak Ibu kadang sibuk ya, mungkin nggak sempat lagi. Tapi kalau untuk siswa, mohon Bapak Ibu harus teliti ya, tidak boleh memberikan pengecualian. Jadi tetap harus gunakan alat untuk mendeteksi. Bagaimana caranya? Ini mungkin ada yang gratis, tapi juga kayak Turnitin ini tidak gratis ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu sewa di Shopee, itu ada untuk beberapa mungkin ya, saya belum coba. Jadi bisa disewa, jadi nanti dikasihnya password untuk masuk dan kita upload artikel tersebut untuk mendeteksi. Ini terutama Bapak Ibu perlu untuk ketika membuat skripsi ya. Sekarang udah semester 7, udah skripsi belum? Sudah, Bu.
proposal. Udah ya. Nah, bisa dipakai ini Bapak Ibu Turnitin untuk mendeteksi apakah tulisan Bapak Ibu itu mengandung AI. Apa bedanya mengandung AI atau tidak? Mengandung AI itu tadi bahasanya bahasa robot. Jadi kita deteksi nanti di sana tertulis berapa persen, minimal 10 atau 25% ya yang diterima oleh promotor 25 Bu. pembimbing ya. Jadi kalau misalnya Bu ini apakah ini udah diteliti sama udah dicek sama Turnitin? Sudah Bu, ini hasilnya misalnya 25%. Oh, masih boleh kalau 25%. Tapi kalau udah lebih dari 25% itu berarti bahasanya sudah bahasa robot, harus kita ganti. Jadi caranya menggantinya pakai ini, Bapak Ibu bisa pakai paraphrasing tool.ai yang ini ya, di nomor berapa nih Pak Ujang? 1, 2, 3, 4, nomor 5 di bawah, paraphrasing tool.ai. Biasanya ada yang gratis. Ini bisa dicoba atau nanti Fieldbot ini gratis ya Bapak Ibu, ada bisa dilihat di bintang kedua, Content Shield dan Fieldbot. Nah ini Fieldbot ini gratis, saya suka pakai soalnya. Fieldbot ini gratis, bisa Bapak Ibu coba. Jadi cara mencoba menggantinya misalnya dari Turnitin itu di merah. Kalau di kalimatnya warnanya jadi merah itu artinya kalimatnya harus kita ganti. Harus kita paraphrasing pakai Fieldbot misalnya. Pak Ujang bisa kasih contoh nggak ya? Cuman terbatas Bu, Fieldbot itu Bu. Iya terbatas, tapi kita memang harus pakainya per ini Pak, per kalimat atau per paragraf ya. Kalau paragrafnya pendek boleh, kalau paragrafnya panjang kita bagi 2. Jadi kopas setengah, langsung masuk Fieldbot, baru kita ganti, begitu. Nggak bisa langsung satu halaman, satu artikel langsung nggak bisa. Yang bisa untuk satu artikel itu Turnitin karena untuk mencek kesalahan saja, tapi kalau untuk paraphrasing kita kopasnya dikit-dikit, nggak bisa banyak. Memang udah terbatas ya Bapak Ibu yang soal ini. Kalau untuk yang lain saya belum tahu karena belum saya pakai. Saya cuma pakai Quillbolt, Turnitin, sama ini banyak yang baru ya Bapak Ibu, soalnya sudah tambah banyak yang baru. ChatGPT juga termasuk ada paraphrasenya Bu. Kenapa Pak? ChatGPT ada paraphrasenya juga. ChatGPT? Iya betul Bu, ChatGPT ada Oh paraphrasenya. iya bisa. Oh iya boleh. Benar-benar lupa. Jadi tinggal kopas, tapi seperti yang saya bilang jangan banyak-banyak ya Bapak Ujang ya, soalnya itu kan robot, takutnya dia salah ngasih data atau kadang-kadang mengulang kalimat. Jadi lebih baik kita kopas sedikit-sedikit, minta tolong sama ChatGPT-nya paraphrasing. Jadi tolong paraphrase kalimat ini. Nah, nanti dikasihnya. Atau satu paragraf aja ya, tapi paragraf pendek, jangan panjang. Oh enggak, kalau ChatGPT boleh ya, bisa panjang, tapi saya anjurkan per paragraf untuk mengeditnya. Oke, Bapak Ibu ya, udah paham? Paham Bu. Baik, ya selanjutnya coba di bawahnya lagi Pak Ujang. Nah ini ada contoh hasil kalau kita mau mengupload Turnitin. Di sini ada tulisan apa ya, nggak kebaca ya. Nanti kita login, terus nanti ada perintah di ujung sekali ini sebelah kanan, ujung unggah atau upload. Jadi artikel kita upload, nanti kita tunggu sekitar 15 menit atau 30 menit, kita masuk lagi, kita download ya namanya. Kita download. Nah, nanti hasilnya kelihatan berapa persen hasil kesalahan yang dibuat oleh AI tersebut. Oke, selanjutnya Pak Ujang. Untuk kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung, boleh mengenai misalnya contoh skripsinya ya, boleh ke
chat Japri aja ya Bapak Ibu ya. Di sini ini aplikasi apa ya? What's this text was written? Oh, ini aplikasi, kok nggak ada tulisan di bawah? Coba Pak Ujang turun lagi ke bawah. Nah ini di atas tadi. Naik lagi ke atas Pak Ujang. Pokoknya ini contoh-contohnya, contoh aplikasi tersebut ya Bapak Ibu. Sumbernya di bawah sekali ada linknya. Nah ini linknya, ini gpt0.me. Ini sepertinya bagus juga untuk dicoba ini, soalnya apakah tulisan ini mengandung AI sama kayak Turnitin ini. Sepertinya ini gratis ya Bapak Ibu ya. Kalau Turnitin berbayar mungkin kita bisa pakai ini. Tapi ini saya kurang paham, bisa satu artikel atau per paragraf ya? Ini ada upload berarti bisa satu artikel. Nanti dicoba aja dulu. Kalau nggak bisa paste per paragraf saja. Baik Pak Ujang, selanjutnya. Ini juga contohnya originality.ai untuk AI checker, untuk ngecek AI artinya ya. Ini sama di-upload berarti bisa per artikel. Mungkin bisa dicoba juga apakah gratis atau tidak. Selanjutnya Pak Ujang, di bawahnya pokoknya contoh-contoh ya Bapak Ibu ya. Ini juga ada Hive moderation, tapi sepertinya agak rumit. Yang lebih mudah yang di atas tadi. Selanjutnya Pak Ujang. Nah ini ada penjelasan bagaimana mendeteksi konten yang dihasilkan oleh AI. Mulailah dengan menggunakan alat pendeteksi yang seperti yang di atas tadi. Kemudian menurut Upwork, kita juga bisa menganalisis pola teks meskipun alat ini tidak mudah. Selanjutnya, maksudnya pola teks ini tadi yang seperti kita pelajari paling atas, kalimatnya monoton, mengulang-ulang ya Bapak Ibu ya, itu artinya dia pakai AI. Selanjutnya, lakukan analisis bahasa, mencari bahasa yang berulang-ulang atau tidak konsisten. Nah, biasanya itu terjadi pada teks yang mengandung AI. Periksa konsisten semantik karena tulisan AI seringkali tidak memiliki koherensi. Jadi periksa secara literatur semantik. Biasanya kalimat satu dan kalimat lainnya kadang tidak ada koheren atau tidak berhubungan ya, dan tidak tepat, menyebabkan pergeseran topik, dan transisi yang canggung. Selidiki keaslian sumber. Sumber ini tadi yang referensi tadi maksudnya ya Bapak Ibu ya. Karena AI dapat menghasilkan referensi yang fiktif atau salah. Nah, fiktif tadi yang tadi seperti saya bilang tadi, kita contoh di atas tadi. Ada nomornya tapi begitu diperiksa tidak ada. Jadi itu harus kita buang ya. Kalau benar-benar tidak bisa dipakai, buang saja. Jadi tidak boleh semuanya kita ambil hasil dari AI itu. Terakhir, gunakan alat pendeteksi plagiarisme karena model AI mungkin secara tidak sengaja memproduksi konten dari data pelatihan. Nah, ini maksudnya kalimatnya itu betul-betul mengkopas dari artikel orang lain. Itu tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Makanya kita juga harus pakai alat untuk plagiarisme. Ini saya lupa namanya ya. Saya pakai juga tapi lupa namanya. Plagiarisme checker ada Bu. Iya ada ya. Nggak tahu kalau di chat GPT bisa nggak Pak Ujang ya? Chat GPT juga bisa Bu. Apakah, tapi chat GPT itu kadang-kadang agak ngawur. Ya, karena asalnya ngawur jadi terus ngawur terus Bu. Iya, makanya kita pakai alat lain caranya. Makanya diajarkan di sini untuk mendeteksi apakah dia kopas langsung atau tidak. Khususnya untuk skripsi ini ya, wajib pakai plagiarisme itu. Saya lupa namanya, nanti saya kalau ada yang mau tahu nanti saya cek dulu. Atau cari di Google alat untuk mendeteksi plagiarisme, ada itu. Duplikat checker juga bisa Bu. Iya, tinggal di-download atau ada kadang yang langsung online bisa langsung cek.
tapi biasanya ada terbatas kalau yang online ya Bapak Ibu ya. Lebih baik kita download atau memakai aplikasinya secara utuh. Selanjutnya Pak Ujang. Oh ya, habis ya. Baik, misalnya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau nanti kalau mau untuk urusan skripsi saya itu bisa ajarkan, cuman harus japri ya. Kalau di sini nanti habis waktunya. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum saya